Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama MHS TGS Edu. Sebelum mengikuti pembahasan kali ini, silakan di like and share, subscribe, dan komen untuk mengikuti video-video pembelajaran berikutnya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang fisiologi darah. Sama kita ketahui bahwa darah merupakan komponen utama di dalam tubuh makhluk hidup, terutama hewan. Berdasarkan penelitian, pada manusia, lebih kurang 75% sampai 80% itu terdiri dari zat cair, yang salah satunya adalah darah. Jadi, apa saja komponen-komponen darah atau cairan yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup? Mari kita simak kegiatan berikutnya. Sebelum kita membahas darah lebih lanjut, kita membahas dulu ada beberapa cairan yang ada di dalam tubuh. Yang sebelumnya bahwa darah itu merupakan cairan yang terdapat dalam jantung dan pembuluh darah yang memiliki berbagai macam fungsi sehingga terjadi sirkulasi, metabolisme, sehingga makhluk hidup dapat bergerak dan tumbuh. Beberapa cairan yang terdapat dalam tubuh, pertama ada namanya cairan jaringan, yang merupakan cairan yang terdapat di ruang antar sel. Yang kedua, cairan limfa. Cairan yang terdapat di dalam pembuluh limfa dan organ limfatikus. Yang ketiga, cairan sinovial. Cairan yang terdapat di ruang antar persendian. Yang keempat, cairan aqueous humor. Cairan yang terdapat dalam bola mata. Yang kelima, cairan endolimfa. Cairan yang terdapat dalam telinga bagian dalam yang mengisi membran timpani. Yang keenam, cairan perilimfa. Cairan yang terdapat pada telinga bagian dalam yaitu tulang labirin. Selanjutnya, kita kembali ke pembahasan tentang darah. Darah dalam sistem sirkulasi merupakan komponen fisiologis yang menjadi penyokong substansial bagi keberlangsungan proses fisiologis seperti respirasi, reproduksi, dan sistem-sistem lainnya. Darah merupakan substansi berupa cairan jaringan ikat dengan matriks penyusun berupa cairan plasma dan komponen seluler berupa sel-sel darah, di antaranya adalah eritrosit
atau dikenal dengan sel darah merah. Leukosit dikenal dengan sel darah putih. Dan trombosit atau disebut juga dengan keping darah, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi di dalam tubuh. Selanjutnya, darah dibutuhkan dalam proses transportasi gas, nutrisi, produksi sisa, hormon, dan panas tubuh. Kalau dikatakan transportasi gas, itu bisa menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh yang membantu proses metabolisme. Karbon dioksida dikeluarkan merupakan hasil dari metabolisme. Nutrisi itu adalah sumber yang akan dijadikan energi di dalam tubuh. Produksi sisa itu adalah hasil sisa metabolisme yang dikeluarkan bagian dari sistem ekskresi. Contohnya amonia, karbon dioksida, dan lainnya. Hormon, kita ketahui bahwa dalam proses sirkulasinya, hormon itu bekerja sama dengan darah. Dan panas tubuh ini adalah mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, darah berperan penting mengatur kesetimbangan cairan tubuh. Kesetimbangan asam dan basa atau dikenal dengan pH dan distribusi ion, serta substansi yang dapat larut dalam cairan. Selanjutnya kita membahas tentang komponen-komponen darah. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah itu merupakan cairan atau matriks, cairan penyusun matrik di mana sel-sel darah tersuspensi. Penyusunnya adalah air yang mengandung ion-ion dan molekul organik terlarut seperti protein. Kadar air dalam plasma darah mencapai 92%. Protein 8-9%. Dan garam-garam anorganik lainnya sekitar 0,9%. Dari sini bisa kita menyimpulkan bahwa kadar air dalam plasma darah 92%. Begitu tingginya kebutuhan cairan di dalam tubuh. Berdasarkan penelitian, untuk mencapai kondisi normal, kita membutuhkan minimal 2 liter air per hari. Tanpa kecuali kalau seandainya cuaca panas itu bisa lebih. Kalau cuacanya dingin, wajib 2 liter per hari untuk menjaga keseimbangan cairan yang ada dalam tubuh. Efek kekurangan cairan tubuh menyebabkan lemahnya sistem pertahanan tubuh, sehingga bakteri dan virus mudah masuk mengalahkan sistem pertahanan tubuh. Maka terjadilah kelainan pada tubuh seperti diserang flu, batuk, dan sakit lainnya. Peran protein plasma dalam tubuh diantaranya pertama mengatur tekanan osmotik darah. Yang kedua, dapat membantu mengatur kesetimbangan pH darah. Yang ketiga,
menyebabkan darah menjadi agak kental. Kita ketahui kekentalan darah ini itu tergantung pada nutrisi yang kita makan. Nah, semakin tinggi nutrisi, biasanya kekentalan darah itu menjadi pekat atau kental. Kurang nutrisi, darah akan menjadi pucat, efeknya tubuh kita menjadi agak pucat. Bahan dasar pembuat trefon. Yang kelima, globulin dalam plasma berperan sebagai protein penolak yang dapat melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ini adalah bagian dari salah satu pertahanan tubuh. Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, ya sistem pertahanan kita bekerja. Apakah ini baik untuk tubuh atau benda asing tersebut merusak tubuh? Ya, dikodelah oleh globulin. Seandainya ini tidak bermanfaat bagi tubuh, maka terjadilah fagosit atau memakan benda asing tersebut. Yang keenam, sebagai protein cadangan. Ya, ketika kita kekurangan protein, maka diambillah dari protein plasma. Ketika kita kelebihan protein, akan disimpan di plasma darah. Ketujuh, terlibat dalam menstabilkan darah. Ya, karena plasma darah itu merupakan cairan. Nah, fungsinya salah satunya adalah menstabilkan darah. Ya, yang kedua, eritrosit. Secara fisiologis, yang diamati di bawah mikroskop, eritrosit memiliki inti pada vertebrata. Dan sebagian besar mamalia ada yang tidak berinti. Bentuk eritrosit mamalia adalah bulat dan bikonkav, kecuali pada kelompok Camelidae yang berbentuk lonjong. Camelidae itu adalah jenis seperti unta. Sedangkan pada kebanyakan vertebrata lainnya, bentuk eritrositnya adalah lonjong dan bikonkav. Eritrosit yang paling besar berdasarkan pengamatan di bawah mikroskop ditemukan pada amfibi. Sedangkan eritrosit mamalia dianggap lebih kecil dan spesifik dengan ketiadaan nukleus. Lonjong, ya, berinti. Terbukti bahwa ini ada beberapa warna hitam di tengah sel yang diamati di bawah mikroskop, itu adalah merupakan inti dari eritrosit. Proses sintesis eritrosit atau disebut dengan eritropoiesis. Pertama, terbentuk periotroblast yang berubah menjadi eritroblast basofilik. Selanjutnya, berubah membentuk eritroblast, normoblast, retikulosit, dan eritrosit. Di mana terjadinya proses ini? Proses ini terjadi pada sumsum tulang merah, tempat terjadinya produksi eritrosit. Sumsum tulang merah yang paling banyak itu adalah di sumsum tulang belakang. Yang ketiga adalah leukosit. Secara fisiologis,
diamati di bawah mikroskop, leukosit itu berbentuk warna putih atau agak kekuningan. Ditemukan dalam darah maupun dalam cairan limfa, dan bahkan terkadang terdapat dalam cairan jaringan. Kenapa? Leukosit ini pada dasarnya adalah sel pertahanan tubuh. Dan leukosit bisa berada di seluruh bagian tubuh. Nah, karena fungsinya adalah menyerang benda asing yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jenis atau tipe-tipenya juga lebih beragam dibandingkan dengan komponen seluler darah lainnya. Sintetis leukosit berlangsung di tempat yang berbeda, yaitu untuk kelompok granulosit atau yang bergranula disintesis di sumsum tulang merah. Sedangkan kelompok agranulosit atau yang tidak bergranula diantaranya adalah monosit dan limfosit disintesis di nodus limfatikus. Silakan diamati gambar. Ini adalah jenis-jenis leukosit dengan struktur spesifik yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, tipe granulosit, terdiri dari 3 jenis, yaitu neutrofil, basofil, dan eosinofil. Dan ketiga ini diproduksi di sumsum tulang merah. Sedangkan yang tipe agranulosit atau yang tidak bergranula ada monosit dan limfosit. Kedua ini diproduksi di cairan limfa. Proses sintetis berbagai jenis leukosit di sumsum tulang dan nodus limfatikus. Ya, inilah prosesnya. Yang monoblast berubah menjadi monosit. Limfosit langsung berubah menjadi limfoblast berubah menjadi limfosit. Sedangkan myeloblast ada berbagai macam proses terjadi sehingga terbentuknya neutrofil, basofil, dan eosinofil. Yang keempat adalah trombosit. Secara fisiologis, trombosit berbentuk agak bulat, tidak berinti atau bernukleus, tidak memiliki warna, ukurannya sangat kecil, bahkan paling kecil di antara seluruh komponen seluler darah lainnya. Ya, diamati di bawah mikroskop itu 1-4 mikron. Kuantitasnya dalam darah manusia sekitar 250-400.000 per milimeter kubik darah. Tahapan sintetis trombosit dari sel induk menjadi keping trombosit yang kecil. Ya, trombosit disintesis dari sel induk di sumsum tulang yang kemudian berkembang menjadi megakaryoblas. Megakaryoblas mengalami perubahan
menjadi megakariosit, yang selanjutnya akan disertai proses pembentukan trombosit sebagai keping-keping yang berukuran kecil. Destruksi trombosit berlangsung di dalam nodus limfatikus. Peranan penting trombosit adalah dalam hal pembekuan darah. Yang pertama, trombosit melepaskan substansi yang mengaktifkan kofaktor tromboplastin, sehingga merubah protrombin menjadi trombin. Pada prosesnya, ketika terjadinya luka, trombosit pecah. Trombosit pecah otomatis mengeluarkan enzim yang bernama trombokinase. Pada dasarnya, trombokinase dalam tubuh manusia atau hewan lainnya itu tidak ada. Dan enzim trombokinase muncul ketika trombosit pecah yang merubah benang-benang fibrin dengan bantuan protrombin menjadi trombin. Sehingga terjadinya penutupan luka. Menghentikan aliran darah keluar ketika terjadi robekan pada tubuh. Ini terjadi secara alami. Beda halnya jika terjadi gangguan di mana trombosit pecah tidak bisa mengeluarkan enzim trombokinase. Itu ada terjadi beberapa kasus darah sukar membeku. Yang kedua, mempengaruhi retraksi atau pengerutan koagulan atau unit pembekuan. Setelah terjadinya penutupan luka, ada pengerutan sehingga menutupi semua permukaan luka sampai tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar. Di dalam trombosit juga terkandung senyawa 5-hidroksistriptamin atau disebut juga dengan serotinin yang akan dilepaskan selama koagulasi darah. Oke, demikian pembahasan tentang fisiologi darah kali ini. Untuk membahas materi penggolongan darah, sistem resus, MNABO, silakan simak video berikutnya. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.